Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ivananda dari Universitas Dinamika, Prodi 1 Manajemen. Di sini saya akan bercerita tentang tokoh yang menginspirasi saya dalam berbisnis. Nah, dia adalah selebgram dan influencer yang memiliki bisnis yang sudah memiliki nama yang besar di kalangan masyarakat. Rachel lahir pada tanggal 23 September 1995. Lalu Rachel berasal dari keluarga yang broken home karena orang tuanya bercerai. Setelah orang tuanya bercerai, Rachel memilih tinggal bersama ibunya. Dan setelah orang tuanya itu bercerai, Rachel sebagai anak tunggal, dia menjadi seseorang yang menopang hidup keluarganya. Rachel ini memiliki wajah yang cantik dan memiliki badan yang kurus atau ideal. Tapi dulu ternyata Rachel memiliki badan yang gendut. Tapi setelah diberi jamu tradisional buatan ibunya, Rachel bisa kembali kurus dan memiliki badan yang ideal. Setelah dia berpikir bahwa jamu tradisional buatan ibunya itu manjur untuk menguruskan badan, dia mulai memasarkan produk itu di Instagram dia. Lalu berawal dari bisnis kecil-kecilan, Rachel juga membangun usaha lainnya seperti fashion dan kuliner. Sebelumnya, Rachel juga pernah menjadi makeup artist. Pengikut di Instagramnya makin hari makin meningkat dan dia mulai mendapatkan endorsement dari online shop. Kisah hidupnya bukan sekedar untuk menginspirasi, tapi juga menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang mewah. Rachel ini sering menggunakan fashion yang mewah dan produk yang berbranded, dan beliau juga sering keluar negeri. Kisah percintaannya juga telah menjadi sorotan publik karena awalnya Rachel bertemu dengan sang suami Nicole Hakim itu di sebuah apartemen. Jadi mereka tetanggaan atas bawah unit. Lalu mereka berkenalan dan akhirnya sekarang menikah dan mereka mempunyai 2 anak. Rachel juga mengaku mengidap penyakit bipolar disorder sejak kecil. Penyakit ini adalah penyakit gangguan mental yang mempengaruhi kondisi psikis yang membuat seseorang bisa dengan mudah mengalami perubahan suasana hati secara ekstrim, bahkan sampai melukai fisik sendiri. Awal karir yang dilakukan Rachel adalah menjadi seorang makeup artist. Dan dulu hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp200.000. Setelah membuka salon biasa, selanjutnya Rachel memasarkan jamu tradisional milik ibunya ke Instagram, dan bahkan ia membuat Instagram sendiri untuk memasarkan produk tersebut. Instagram produk tersebut juga sudah memiliki pengikut yang hampir mencapai ratusan ribu. Dari bisnis kecantikan, Rachel melebarkan bisnisnya ke dalam bidang kuliner. Rachel dan suaminya membangun bisnis dengan membuka restoran yang menunya sangat unik, yaitu sate taichan goreng. Nggak hanya itu, Rachel juga membuka restoran dengan menu yang lengkap yang bernama Rumah Sedap. Nah, di dalam Rumah Sedap ini, Rachel memunculkan semua makanan dengan rasa yang pedas. Setelah menjalankan bisnis dalam bidang kuliner, Rachel meluncurkan produk dengan brand clothing line sendiri, yaitu Raven is Out. Sama dengan usaha yang lain, bisnis ini juga sangat melesat kemajuannya. Semakin lama, ia pun semakin banyak pengikutnya dan sangat terkenal di kalangan masyarakat. Gak hanya pintar berbisnis,
Russell juga memiliki hati yang baik dan sering juga membagikan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Dalam peristiwa pandemi COVID ini, Russell juga telah menyumbangkan alat dan barang-barang yang berguna untuk tenaga medis dan berhasil mengumpulkan donasi dari pengikut-pengikut di Instagramnya mencapai 2 miliar. Dan nggak heran juga banyak masyarakat yang memilih Russell V-nya sebagai tokoh inspirasi mereka. Saya memilih Russell V-nya untuk menjadi tokoh inspirasi saya itu karena dia adalah seorang perempuan yang sangat tangguh dan tidak mudah menyerah. Dalam keadaan yang broken home dan menjadi penopang hidup keluarga dan ibunya, Russell sangat berpikir cerdas untuk menghasilkan bisnis-bisnis yang dapat membesarkan nama dia dan keluarganya. Dan hingga saat ini dia bisa memiliki bisnis banyak dan sangat berkembang dengan baik. Russell juga telah memberi contoh kepada perempuan-perempuan lain di sana bahwa mereka bisa membangun bisnis dan menjadi sukses di masa depannya. Dan saya sangat kagum kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya karena mereka bisa meyakinkan Russell dengan keadaan yang memiliki penyakit penyakit bipolar disorder ini agar dapat terus maju dan mengembangkan bisnis-bisnis yang Russell buat bersama suaminya. Dan teman-teman Russell ini juga dibuatkan sebuah agensi agar teman-teman Russell ini juga memiliki penghasilan yang banyak dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang memiliki masa lalu yang tidak baik juga bisa mengembangkan bisnisnya dengan sangat baik dengan dibantu oleh dukungan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Itu tadi adalah cerita dari tokoh yang menginspirasi saya dalam berbisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.